Di video kali ini kita akan membahas mengenai hyperconnected world, dunia yang sudah sangat terhubung. Ini merupakan video bagian dari playlist pembelajaran solo learn untuk kursus Tech for Everyone. Setelah sebelumnya kita sudah melewati kursus pelajaran bagian 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan melewati kuisnya. Bagi yang belum, silakan cek video sebelumnya mengenai kursus bagian pertama ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, hyperconnected world. Kita akan belajar mengenai internet. Untuk sebagian besar kita akan sangat sulit kita membayangkan bagaimana dunia sekarang tanpa koneksi internet. Internet telah merevolusi bagaimana manusia berkomunikasi dan terhubung dengan yang lainnya. Itu telah merubah bagaimana kita melakukan bisnis dan bersosialisasi. Dunia kita telah mengalami revolusi internet. Ada juga yang menyebutnya revolusi informasi. Nah, di modul pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana internet bekerja dan bagaimana mengenai teknologi web. Overview pembelajarannya di akhir pelajaran ini kita diharapkan untuk nanti bisa menjelaskan bagaimana internet bekerja dan menjelaskan bagaimana informasi itu ditransmisikan atau berjalan ke seluruh dunia melalui internet. Kemudian kita juga mempelajari mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat internet bisa cepat dan reliable. Sekarang mari kita mulai dengan istilah-istilah bergambar. Kita sebelumnya sudah mengetahui apa itu internet. Nah, sekarang kita drag dan drop kata kunci yang merepresentasikan gambar dan dengan penjelasan definisi teknik yang dengan definisi yang lebih teknis gitu. Jadi ini gambar pertama kita tahu ini adalah gambar dunia bumi atau ini sudah mengglobal seluruh dunia. Nah, yang kedua ini adalah jaringan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah peralatan, bisa itu handphone, komputer, tablet dan lain sebagainya. Nah, internet adalah sesuatu yang besar titik-titik dan saling terhubung titik-titik. Ini jaringan, peralatan global. Jumlah peralatan yang dapat terhubung ke internet saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, meningkat tajam di beberapa tahun terakhir. Sebagian besar peralatan yang terbaru dan pintar itu bisa terhubung ke internet. Nah, di antara peralatan-peralatan berikut, manakah yang dapat terhubung dengan mudah ke internet? Apakah TV pintar, peralatan game generasi terbaru, radio yang dibuat tahun 67, atau smartphone, handphone pintar. Kita mulai dari membahas mengenai pengiriman informasi. Nah, kita dapat membayangkan bahwa internet itu seperti layanan pos, layanan kartu pos, tetapi bukannya mengirim box dan amplop, tetapi itu akan mengirimkan informasi. Nah, segala sesuatunya itu dapat terkirim melalui internet. Yang terkirim melalui internet itu adalah informasi dalam format yang berbeda-beda, mulai dari teks sampai ke video, pesan teks sampai ke video, mulai dari gambar sampai ke lagu favorit gitu. Nah, saat ini jutaan bahkan mungkin miliaran peralatan itu terhubung ke internet dengan tujuan untuk bertukar informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Peralatan di internet terhubung melalui jaringan. Nah, pilih opsi yang sangat mungkin merepresentasikan hubungan antara dua peralatan di internet. Apakah yang A dengan model hubungan seperti ini atau yang B dengan hubungan seperti ini. Tipe-tipe koneksi atau hubungan jaringan yang menghubungkan
jutaan bahkan mungkin miliaran peralatan itu terbuat dari 3 jenis koneksi fisik. Yang pertama adalah kabel. Ini informasi ditransmisikan dalam bentuk sinyal elektrik. Kemudian yang kedua, wireless connections, koneksi tanpa kabel, bentuknya bisa Wi-Fi, wireless fidelity, Bluetooth, 4G, 5G. Nah, informasi itu ditransmisikan dalam bentuk gelombang radio. Dan yang ketiga, kabel fiber optik, di mana informasi ini ditransmisikan dalam bentuk cahaya. Internet dirancang pada tahun 70-an sebagai suatu sistem komunikasi yang dapat bertahan dari serangan nuklir. Nah, di manakah di antara dua gambar di bawah ini yang kemungkinan besar akan bertahan dari serangan nuklir? Apakah yang A atau yang B? Di mana kerusakan pada bagian jaringan tidak akan merusak keseluruhan jaringan, karena masih banyak jalur yang informasi bisa dikirimkan setelah kerusakan pada salah satu bagiannya. Internet sepenuhnya terdistribusi dan tidak tersentralisasi. Nah, sebagai hasilnya maka ada 3 opsi di bawah ini yang benar. Nah, pilih semua yang benar. Apakah yang pertama, internet bukan milik seseorang tetapi milik seluruh manusia. Nah, yang kedua, sangat sulit bagi penyerang untuk membuat seluruh internet down. Seluruh internet pernah dihancurkan oleh bom nuklir di masa yang lalu. Nah, yang keempat, internet tersebar tidak hanya di antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Cepat dan dapat diandalkan. Bagaimana gambar, email, video itu berjalan ke seluruh dunia dalam hitungan sepersekian detik yang sangat cepat. Informasi yang terkirim melalui internet itu dipecah dalam bungkus-bungkus paket informasi. Nah, paket informasi itu dikirimkan melalui internet dalam kecepatan yang sangat tinggi dengan error yang minimal. Keseluruhan sistem itu sangat dapat diandalkan dan sangat cepat. Informasi dikirimkan melalui internet itu terjadi dengan sangat cepat dengan error yang sangat sedikit. Nah, pilihlah 2 opsi yang membuat itu mungkin untuk terjadi, yang bisa memungkinkan itu bisa terwujud. Nah, pilih semua jawaban yang benar. Yang pertama, sekumpulan aturan dan standar yang diketahui dengan internet protokol itu menjamin kecepatan dan reliability. Yang kedua, hanya 10 informasi paket yang terkirim di waktu yang sama untuk mencegah kemacetan atau tabrakan. Yang ketiga, menggunakan komputer, mesin itu lebih cepat dari manusia dalam pekerjaan berulang dan mereka membuat kesalahan yang lebih sedikit. Gunakan gambar untuk menebak beberapa peran penting dan standar dalam internet protokol atau protokol internet. Yang pertama, sangat cepat dan goblin kecil yang hidup di jaringan untuk mengatur agar semua komponen dalam internet dapat bekerja. Kemudian paket internet yang dikirimkan melalui beberapa jalur tergantung dari lalu lintas dan kesehatan jaringan. Nah, yang ketiga, setiap device memiliki identifikasi unik yang diketahui sebagai IP address, alamat IP atau Internet Protocol Address. Drag dan drop untuk menyusun ulang tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mengirim teman kita video yang lucu yang kita rekam selama liburan. Yang pertama, semua paket sampai ke alat teman kita dan kemudian disusun ulang untuk merekonstruksi
membangun kembali videonya. Nah, yang kedua, file videonya disimpan di device kita. Kemudian dipecah dalam paket-paket informasi. Nah, yang ketiga, paket informasi dikirim melalui jaringan ke alamat IP tujuan. Yang keempat, paket-paket menggunakan rute terbaik yang mungkin untuk pengiriman supaya menghindari kemacetan atau penumpukan atau keterlambatan. Drag dan drop untuk menemukan istilah yang paling baik yang paling tepat sesuai dengan deskripsi. Sekumpulan aturan dan standar yang membuat internet sangat handal. Identifikasi unik suatu alat, device, bisa laptop, komputer, atau tablet di internet. Kemudian bagian-bagian informasi yang berjalan sepanjang jaringan. Nah, yang pertama paket internet, information packet. Yang kedua IP address, alamat IP. Yang ketiga internet protokol. Pembelajaran sudah selesai. Dari pelajaran ini kita mengambil kesimpulan bahwa internet adalah sistem komunikasi dan alat-alat di dalam internet saling bertukar informasi. Informasi dipisah menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan melalui jaringan koneksi fisik. Internet protokol memberitahu mesin di dalam internet bagaimana berkolaborasi antara satu dengan yang lain untuk saling berkomunikasi dengan kecepatan yang tinggi dan handal. Nah, di pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai lebih dalam lagi atau bagian dalamnya dari aplikasi yang lebih besar di internet, yaitu World Wide Web.